Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Seruan hatiku, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat
sumber penghiburan. Oh, namamu menyelamatkan setiap kami. Kuasa rohnya Tuhan, kuasa mengalir, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan apabila kami sedang mendengarkan saat teduh ini. Kami bersyukur jika hari ini kami masih ada dalam Tuhan. Kami masih mempertahankan iman. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memilih kami Tuhan. Terima kasih karena kami bersyukur atas keadaan kami. Sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saat ini kami rindu datang di hadapan-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan firman. Biar Roh Kudus berikan kami hikmat, berikan kami rema, pewahyuan, agar Engkau berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu yang berbicara, dan kami siap dengan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom HCC Families. Saya menyapa saudara semua yang ada di Palu, yang di Luwuk, yang ada di kota manapun, jemaat online. Saya berdoa biar saudara tetap bersemangat dalam mengikut Tuhan. Bersemangat menonton konten-konten online, konten-konten rohani. Bersemangat untuk terus ikut ibadah, untuk terus dengar firman Tuhan. Saya percaya engkau akan terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan biar firman Tuhan terus menuntun langkah saudara. Puji Tuhan. Saat ini kita kembali lagi di Saat Teduh dengan seri Kitab Mazmur. Dan hari ini kita akan bahas tentang Mazmur pasalnya yang ke-67. Nah, kali ini karena pasal ini hanya berisi 7 ayat, jadi bolehlah kita baca sama-sama 7 ayatnya. Mazmur 67. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Selah. Supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Katakan amin. Wow. Ada satu kalimat atau kata yang
sangat banyak diulang dalam pasal ini, yaitu kata bangsa, saudara. Sepertinya pasal ini lebih didedikasikan kepada bangsa-bangsa. Nah, satu kalimat ini terulang 2 kali dan sangat persis, yaitu di ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Ini diulang 2 kali, di ayat 3 dan ayat kelima. Dan tidak main-main, kalimatnya persis sama. Pasal ini diramaikan dengan kata bangsa-bangsa, bumi bangsa. Nah, ini mengingatkan saya, saudara, bahwa Tuhan punya hati bagi bangsa-bangsa. Amin. Saya jadi teringat sebuah percakapan saya dengan mama saya di rumah. Di suatu sore yang teduh saat itu, saya sedang ngobrol dengan mama saya sambil minum teh. Terus saya coba tanya ke mama saya, "Ma, apa sih satu hal terpenting yang Tuhan mau kita untuk lakukan?" Nah, di situ mulai sedikit terjadi tebak-tebakan dan kebingungan antara yang mana sih yang hukum Allah, yang mana perintah Allah, yang mana amanat agung, mana tugas, kayak gitu. Nah, Tuhan bilang ya menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Kemudian mulai ada tebak-tebakan lain lagi seperti jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, ya melayani, ke gereja, hidup benar dan lain-lain, melakukan kehendaknya. Jadi ada banyak sekali yang kita sebutkan. Tetapi yang saya tanyakan adalah apakah satu tugas yang Tuhan suruh kita kerjakan? Nah, kalau berbicara tentang Tuhan bilang hukum yang terpenting adalah kasihlah Tuhan, kasihlah sesamamu, itu adalah hukum. Kemudian tujuan hidup yaitu menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Nah, karena kita telah ditetapkan dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Tapi saat berbicara tentang tugas, apa sih yang Tuhan ingin kita kerjakan di muka bumi ini? Yaitu di Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara, ini adalah amanat agung. Ini adalah hal yang terpenting yang Tuhan ingin setiap kita kerjakan. Bukan hanya setiap hamba Tuhan atau pengkhotbah, pendeta, tetapi setiap kita, setiap saudara yang menyaksikan video ini. Saudara pun Tuhan inginkan untuk mengerjakan hal ini, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah amanat agung. Dan lewat firman ini saya mendapat rema bahwa Tuhan rindu setiap kita punya hati yang sama dengan Tuhan, yaitu setiap bangsa-bangsa melihat kemuliaan Tuhan, setiap bangsa-bangsa menerima keselamatan Tuhan. Amin, saudara. Nah, sebab itu ada 2 hal yang saya rindu saudara dan saya bisa kerjakan. Itu yang pertama, yaitu berdoa bagi bangsa. Saya teringat percakapan Abraham dengan Tuhan yang tawar-menawar negosiasi terhadap Sodom dan Gomora. Itu kita bisa lihat bahwa ternyata doa seseorang itu berperan untuk menyelamatkan sebuah tempat, sebuah kota, bahkan sebuah negara, bahkan bangsa-bangsa. Nah, maukah hari ini kita berdiri bagi bangsa-bangsa, berdiri bagi bangsa kita, untuk berdoa bagi negeri kita, bagi bangsa kita. Setelah berdoa, yang kedua adalah mencerminkan Kristus bagi bangsa. Bagaimana bangsa-bangsa bisa melihat Yesus, yaitu lewat kehidupan kita. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hati Tuhan agar setiap bangsa-bangsa melihat kemuliaan Tuhan, yaitu lewat kehidupan kita. Bagaimana kita hidup sehari-hari, apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Biarlah kita mencerminkan Kristus. Saat orang berjumpa kita, orang berjumpa dengan Yesus. Mari saudara, kita selipkan satu doa untuk bangsa kita di setiap doa kita setiap hari. Mungkin sebagian dari saudara sudah sering berdoa untuk bangsa-bangsa. Tapi mungkin ada beberapa dari saudara yang mungkin belum pernah berdoa bagi bangsa. Mari gunakan kata-kata yang sederhana. Apa yang ada di hati saudara, mari ucapkan berkat bagi bangsa. Ucapkan berkat bagi kota di mana saudara ditempatkan Tuhan. Dan saya percaya semua bangsa-bangsa akan melihat kemuliaan Tuhan. So, saya percaya bahwa Tuhan mencintai Indonesia. Dan saya percaya Tuhan mencintai kota kita. Katakan amin. So, mari kita berdoa.
Bapak, kami bersyukur buat pesan Tuhan hari ini yang mengingatkan kami untuk berdiri bagi bangsa kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mengangkat tangan kami dan mengucapkan berkat bagi bangsa kami. Saat ini Tuhan, kami berada di Indonesia. Kami mengucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan ada di Indonesia. Biar hati Tuhan ada di Indonesia. Berberkat Tuhan tercurah bagi Indonesia. Hamba berdoa Tuhan bagi negara kami Tuhan, bagi bangsa kami. Biar ada perlindungan dari Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar ada kesehatan dari Tuhan. Kami tolak segala sakit penyakit COVID-19 dapat selesai dengan sempurna Tuhan. Biar kesembuhan dan kesehatan dari Tuhan melingkupi bangsa kami Tuhan. Biar bangsa kami dapat bangkit dalam kesehatan, bahkan ekonomi, bahkan pemerintahannya Tuhan Engkau campur tangan. Biar ada pemerintahan yang baik Tuhan. Hamba berdoa juga, kami berdoa bersatu hati untuk kota di mana kami ditempatkan Tuhan. Biar ada berkat Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada roh yang takut akan Tuhan bagi setiap pemimpin yang memimpin, mulai dari tingkat yang tinggi sampai ke tingkat yang paling bawah Tuhan. Biar ada hikmat dari Tuhan agar dapat memimpin kota ini dengan baik Tuhan. Kami ucapkan berkat kesejahteraan bagi tempat di mana kami ditempatkan, bagi bangsa, bagi kota kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Biar kami dapat mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.